Selamat pagi teman-teman, kita akan mulai untuk membahas layar. Layar sendiri adalah salah satu tools paling penting di AutoCAD. Jadi teman-teman sebelum menggambar, usahakan untuk teman-teman membuat layar terlebih dahulu. Oke, layar dalam bahasa Indonesia berarti lapisan. Tiap layar lembar atau lapisan mempunyai nama tersendiri. Jadi teman-teman setiap gambar yang teman-teman buat, usahakan mempunyai layar masing-masing. Jadi teman-teman lebih mudah saat pengaplikasian atau untuk editing pun teman-teman akan lebih mudah. Oke, tidak boleh ada lebih dari satu nama layar yang sama. Jadi, usahakan setiap layar yang teman-teman buat itu mempunyai nama yang berbeda. Contoh untuk pembuatan dinding, pondasi, dan lain sebagainya mempunyai layar masing-masing. Jadi, ada untuk layar dinding, ada layar pondasi, ada layar bata, ada layar-layar lainnya. Oke, untuk penamaan layar sendiri maksimal ada di 31 karakter. Terdiri dari huruf, angka, atau simbol, strip, dan underbar. Oke, fungsi layar pada prinsipnya ialah untuk mempermudah proses penyuntingan gambar atau pemilihan gambar. Karena dengan sistem layar, objek-objek gambar dapat kita kelompokkan ke dalam kelompok tertentu. Dapat penyembunyian objek-objek gambar yang tidak perlu diperlihatkan pada saat proses penggambaran dapat mengunci objek gambar supaya tidak terhapus secara tak sengaja. Dapat membekukan objek gambar untuk menghemat proses regenerasi dan masih banyak lagi. Kegunaan-kegunaan lainnya setiap kali kita menjalankan AutoCAD, bukan membuka file atau sudah ada, secara otomatis kita telah dibuatkan satu layar, yaitu namanya layer 0. Apapun yang kita gambar akan ditempatkan pada layar tersebut. Jika di display belum muncul toolbar layer, untuk memunculkan toolbar layer, kita klik kanan pada sembarang icon toolbar yang ada di display AutoCAD, kemudian pilih layar. Setelah itu, tampilkan di posisi yang dikehendaki. Berikut ini adalah tampilan dari toolbar layar. Jadi, teman-teman bisa lihat di sini logo dari layar sendiri dan di sini adalah tampilan dari menu layar. Teman-teman bisa lihat di layar properties atau teman-teman bisa klik LA, kemudian enter. Oke, di sini teman-teman bisa lihat layar properties. Di sini ada banyak sekali menu yang bisa teman-teman coba. Di sini saya sudah membuat banyak sekali jenis layer. Jadi saya memisahkan semua gambar yang saya buat di layar-layar yang berbeda. Oke, kemudian ada di sini bisa teman-teman lihat ada beberapa menu yang mungkin teman-teman baru lihat. Pertama ada yang gambar lampu, ada yang matahari, ada gambar gembok, dan lain sebagainya. Kita akan jelaskan semua menu-menu pada layar yang ada di sini. Oke, oke. Untuk layar sendiri mungkin cukup cukup krusial bagi teman-teman karena mungkin malas untuk mengganti layar atau sebagaimana, tapi layar adalah satu komponen paling penting jika teman-teman ingin menggambar secara profesional. Jadi usahakan layar-layar teman-teman tertata dengan rapi. Oke, kita mulai pada menu yang pertama pada layar. Jadi jika teman-teman buka menu layar akan ada simbol seperti ini. Jadi simbol seperti lampu. Jadi teman-teman lihat di layar ada simbol seperti lampu. Oke, atau teman-teman lihat di layar properties akan ada simbol seperti lampu. Sebenarnya apa sih fungsi simbol seperti lampu ini? Oke, kita akan coba bahas di sini. Oke, di sini. Namanya adalah turn a layer on or off. Jadi mematikan atau menghidupkan layar yang sedang teman-teman gunakan. Jadi turn a layer on or off berfungsi untuk menampilkan atau menyembunyikan objek gambar pada layar yang dipilih. Layar yang di-off kan tetap bisa dipilih menggunakan perintah seperti eraser, move, dan copy. Layar yang off dapat diaktifkan kembali dan sebaliknya. Saat menggunakan status on atau off, AutoCAD akan menampilkan peringatan dengan opsi yes atau no. Oke. Di sini sebenarnya fungsinya adalah untuk menyembunyikan gambar atau menampilkan gambar teman-teman. Oke, di sini kita akan buat satu layar untuk mencoba mengaplikasikan, menghidupkan atau mematikan layar. Oke,
Di sini untuk membuat layer sendiri, teman-teman bisa klik di layer properties atau ketik LA, kemudian enter. Di bagian atas ini, teman-teman bisa membuat layer yang teman-teman mau. Oke, contoh. Saya akan membuat layer satu. Jadi saya sebenarnya sudah membuat layer, tapi saya akan coba contohkan di layer satu. Dicoba di layer satu. Maka akan ada muncul layer baru. Teman-teman tinggal diganti layernya jadi mungkin new. Oke, maka akan muncul layer baru. Tapi di sini saya sudah akan menggunakan layer satu saja. Oke, untuk menandakan layer ini aktif dipakai akan muncul tanda centang di sebelah kiri. Oke, pastikan tanda centang ini aktif dan itu layar akan aktif. Oke, untuk melihatkan ini layar turn on turn off-nya, teman-teman bisa buka di sini. Oke, kemudian teman-teman cari layar yang digunakan. Di sini teman-teman bisa lihat saya menggunakan layar di sini menggunakan layar satu. Jadi teman-teman buka, kemudian teman-teman matikan tombol lampu yang ada di sini. Nah, di sini AutoCAD akan memberikan sebuah perintah yaitu untuk tetap menutup atau tetap membuka layar. Saya akan menutup layar tersebut. Oke. Saat lampu ini mati atau berwarna biru, otomatis layar yang Anda gunakan akan menghilang. Tapi teman-teman masih tetap bisa menggambar menggunakan layar tersebut. Contoh, saya akan mencoba membuat line L, enter. Kemudian saya buat di sini. Oke, tidak terlihat, tapi jika teman-teman aktifkan kembali layar tersebut, maka gambar akan muncul. Itu adalah fungsi dari menghidupkan dan mematikan layar. Oke, turn a layer or on or off. Kita lanjutkan untuk menu yang ketiga yaitu freeze or thaw in all viewport. Jadi di sini membekukan layar atau menghidupkan layar. Fungsi dari freeze itu sendiri adalah berfungsi untuk membekukan objek gambar pada layar yang dipilih di semua viewport. Jadi semua tampilan akan beku. Objek pada layar yang dibekukan tidak akan tampil dan tidak akan ikut regenerasi saat tampilan berubah. Perintah edit seperti erase, move, copy tidak dapat digunakan pada layar yang dibekukan. Layar yang terfreeze atau dibekukan tidak dapat dijadikan layar aktif. Jadi, layar yang dibekukan sebenarnya hampir mirip dengan turn on or off tadi, tapi di sini layar yang dibekukan sudah tidak dapat teman-teman gunakan dan tidak dapat regenerasi. Jadi, di sini layar tidak akan membebani AutoCAD untuk regenerasi. Oke, di sini saya akan contohkan saja untuk freeze or thaw in all viewport. Oke, teman-teman buka di sini. Oke, teman-teman bisa buka di layar saja, layar, kemudian enter. Di sini freeze. Di sini teman-teman bisa lihat freeze atau beku. Saya akan coba menggunakan layar 2. Oke, di sini saya menggunakan layar 2. Coba kita keluar. Di sini saya sudah membuat garis menggunakan layar 2. Kita akan coba buat lagi satu buah garis menggunakan layar 2. Oke, di sini saya buat satu buah garis menggunakan layar 2. Kemudian saya akan coba freeze untuk layar 2 di sini. Teman-teman klik sini, kemudian teman-teman klik icon matahari di sebelah sini sampai berubah menjadi salju. Setelah itu akan muncul menu dari AutoCAD yaitu this layer cannot be freeze because this is the current layer. Jadi layer ini tidak bisa di freeze karena layer ini masih menjadi layer aktif. Jadi sebelum layer ini teman-teman freeze, teman-teman bisa ubah layer yang teman-teman gunakan. Saya coba menggunakan layer 3 terlebih dahulu. Setelah itu saya akan freeze layer 2 tadi. Coba freeze. Setelah itu, setelah ke freeze, di sini akan berubah simbol menjadi simbol salju. Jadi, yang tadinya matahari akan berubah simbol menjadi simbol salju. Oke. Jadi, layar yang teman-teman freeze otomatis tidak terlihat pada layar kerja teman-teman.
dan tidak ikut terregenerasi. Jadi tidak membebani AutoCAD teman-teman. Dan layer 2 tidak akan dapat teman-teman pakai untuk menggambar. Jadi saat teman-teman mengaktifkan layer 2, jadi teman-teman tidak akan dapat menggunakannya karena layar itu sedang dibekukan. Jadi fungsi dari freeze sendiri adalah membekukan atau menghilangkan layer yang tidak dibutuhkan. Mengaktifkannya, teman-teman hanya perlu klik lagi simbol salju di sini. Maka layar akan aktif kembali. Itu fungsi dari freeze itu sendiri. Jadi jika teman-teman mempunyai garis-garis yang tidak dibutuhkan, teman-teman bisa bekukan garis tersebut agar pekerjaan teman-teman menjadi lebih ringan. Oke, di sini kita akan mulai perintah yang keempat, yaitu lock on unlock a layer. Jadi, lock on unlock a layer berfungsi untuk mengunci layer sehingga objek gambar tetap terlihat, tetapi tidak dapat diedit. Jadi, pengguna masih bisa menggambar pada layer yang terkunci, namun perintah edit tidak dapat digunakan. Layar aktif dapat dikunci dan layar yang terkunci dapat diaktifkan kembali. Jadi, teman-teman bisa lihat di sini logo dari perintah ini adalah sebuah gembok. Atau teman-teman bisa lihat di layar di sini logonya adalah sebuah gembok. Oke? Oke, kita akan coba mengaplikasikan perintah di sini. Oke, di sini saya sudah membuat satu contoh. Saya akan buat satu contoh lagi di lembar kerja, satu buah garis. Oke, di sini. Jadi, teman-teman masih dapat menggambar menggunakan layar yang terkunci, namun tidak dapat menggunakan perintah modify pada layar yang terkunci. Contoh, saya akan mencoba memindahkan layar tersebut. Saya seleksi, kemudian M, Enter. Maka tidak akan terjadi apa-apa karena layar sedang dikunci dan tidak dapat diedit. Jika teman-teman seleksi lagi, akan muncul logo kunci pada kanan kursor teman-teman, yang artinya layar sedang dikunci dan tidak dapat dipakai. Jadi, perintah ini berfungsi untuk mengunci gambar teman-teman agar tidak dapat diedit. Oke, jadi perintah ini sangat efektif jika teman-teman menggambar sebuah denah yang sudah terlalu banyak dan rumit. Membantu meminimalisir kesalahan gambar teman-teman. Jika teman-teman aktifkan kembali, maka objek teman-teman dapat teman-teman edit sesuai kemauan teman-teman. Oke, itu adalah fungsi dari perintah lock or unlock layer. Kita lanjutkan untuk perintah yang kelima, yaitu color of layer. Di sini untuk mewarnai sebuah layar atau mewarnai sebuah garis. Jadi fungsi dari color of layer adalah untuk menampilkan warna layer yang sedang aktif. Warna tidak dapat diubah dari layar kontrol. Untuk mengubah warna layar, pengguna harus membuka layar properties manager. Jadi teman-teman nggak bisa mengubah layar dari sini. Teman-teman untuk mengubah layar, teman-teman harus membuka layar properties, yaitu LA Enter. Oke, sini. Untuk mengubah layar sendiri, teman-teman harus masuk ke dalam layar properties ini. Oke, di sini teman-teman bisa klik pada warna yang teman-teman gunakan. Kemudian teman-teman bisa pilih warna apapun yang teman-teman mau. Oke, fungsi dari pembedaan warna-warna layar di sini adalah untuk memudahkan teman-teman membedakan objek satu dengan objek lainnya. Jadi teman-teman tidak pusing saat menggambar sebuah objek yang sudah terlalu banyak. Karena warna-warnanya sudah teman-teman bedakan. Itu adalah fungsi dari satu buah warna. Oke, di sini akan saya contohkan. Di sini saya menggunakan layar 3. Saya akan klik L, kemudian layar, kemudian Enter. Saya akan buat satu buah garis. Oke, oke, di sini saya akan buat garis. Kemudian saya akan menggunakan layar 5. L, Enter. Saya akan buat satu buah garis lagi. Oke, di sini dua buah garis. Maaf, karena ini layarnya berbeda. Bentar. Oke. Di sini ada dua buah garis yang berbeda. Jadi teman-teman bisa dengan mudah membedakan garis-garis tersebut.
Itu adalah fungsi dari warna pada layar. Oke, jadi usahakan saat teman-teman membuat layar, warna-warna yang teman-teman gunakan itu berbeda-beda. Jadi teman-teman bisa dengan mudah membedakannya dan merapikan gambar-gambar yang teman-teman sudah buat. Oke, di sini kita lanjutkan untuk perintah yang terakhir yang akan saya jelaskan. Yang keenam adalah make objects layer current. Di sini perintah ini berfungsi untuk mengubah layar aktif menjadi layar milik objek yang sedang diseleksi, sehingga objek berikutnya yang digunakan otomatis mengikuti layar objek tersebut. Oke, di sini berarti uh, teman-teman bisa mengaktifkan layar tanpa harus klik pada layar kontrol. Jadi gimana caranya? Oke, di sini layar aktif yang saya gunakan adalah layar 2. Tapi saya ingin mencoba mengaktifkan layar yang sedang dipakai di sini. Oke, teman-teman bisa ketikkan saja pada keyboard teman-teman yaitu Cure atau teman-teman klik pada menu layers pada bagian kanan yaitu Max the Current Cure. Oke, saya klik saja Cure, kemudian enter. Kemudian saya klik objek dengan layar yang berbeda di sini. Ini menggunakan layar 2 dan saya akan mencoba menggunakan layar yang di sini. Oke, di sini menggunakan layar 1. Maka setelah saya klik, layar aktif yang saya gunakan yaitu layar 1. Saya akan coba gambar. Maka layar yang saya gunakan adalah layar 1. Oke, di sini saya menggunakan layar 1. Saya akan coba mengaktifkan layar 2 kembali menggunakan Cure kembali. Saya klik pada objek ini, maka layar aktif yang saya gunakan adalah layar 2. Oke, kalian bisa lihat di sini. Oke, kalian bisa lihat fungsi dari layar MCure sendiri adalah mengaktifkan layar dengan mudah dan cepat. Oke, sampai sini uh, perintah layar yang saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.